Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjemaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga segala amal saleh yang kita lakukan menjadi pemberat mizan kita di hari akhirat. Salawat dan salam bersama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana bermunajat kepada Allah. Pada saat kita mengalami berbagai macam permasalahan, maka kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak pernah tahu bagaimana memuji Allah, bagaimana menyembah Allah. Inilah salah satu hikmah. Pada saat Allah memilih kita lahir dalam keadaan Islam, lalu Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kelak pada saat kita dibangkitkan, maka kita semuanya akan mencari beliau. Bayangkan dari umat Nabi Adam sampai dengan nanti hari akhirat, hanya mencari satu sosok untuk mendapatkan syafaatnya. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan ayat dari kata Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tafsir Tahrir wa Tanwir karena Ibnu Ashur, di mana pada subuh yang berbahagia ini kita akan menyambung surat Al-Alaq, di mana di dalam tafsir Imam Ibnu Ashur ini beliau menjelaskan bahwasanya istushhirat tasmiyatu hadhihi surah fi ahdi sahabah wa tabi'in bi ism surat Iqra bismi rabbik, dan sangatlah masyhur di kalangan para sahabat pada saat surat ini diturunkan, dan di kalangan para tabi'in mereka menamakan surat ini dengan surat Iqra bismi rabbik. Jadi namanya di kalangan para sahabat dan tabi'in adalah surat Iqra bismi rabbik. Dan hal tersebut diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah bahwasanya awal surat nuzul min al-Quran Iqra bismi rabbik. Maka surat yang pertama sekali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah surat Iqra bismi rabbik. Dan sebagian dalam kitab tafsir wasumiyat fi masahif wa mu'dham tafsir, dan diungkapkan dalam beberapa kitab tafsir dan sebagian besar kitab tafsir, nama surat tersebut adalah surat Al-Alaq.
liwuqu'i lafzil alaq fi awwaliha, dikarenakan terdapat lafaz al-alaq di awal surat tersebut. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian tafsir menamakan surat tersebut adalah dengan surat Al-Alaq, akan tetapi para sahabat semuanya menamakan dengan surat Iqra bismi rabbik, dengan nama surat Iqra bismi rabbik. Bagaimana dan apa yang benar? Semuanya adalah benar. Dikatakan kesemuanya ada riwayatnya. Yang tidak benar kalau kita menamakan dengan nama yang lain. Misalnya hari ini, surat ini kita kasih nama dengan surat Iqra. Itu tidak pernah dinamakan. Tapi kalau seandainya dengan nama Iqra bismi rabbik, itu ada riwayatnya dan itu sangat masyhur di kalangan para sahabat dan para tabi'in. Sedangkan bagi kalangan para mufassirin, mereka menyebutnya dengan surat Al-Alaq. Ayahanda yang dirahmati Allah, surat ini merupakan surat yang pertama sekali diturunkan, di mana riwayatnya kalau kita membacakan dalam berbagai macam tafsir, maka pada saat Rasulullah SAW berumur 38 tahun. 38 tahun, 39 tahun, dan 40 tahun, Rasul itu berkhalwah. Apa berkhalwah? Menyendiri, pergi dari Makkah menuju ke Jabal Nur. Jabal Nur itu sekitar 7 km dari Makkah. Rasulullah SAW keluar dengan berjalan kaki, naik ke atas gunung Jabal Nur. Nah, hari ini kalau kita ingin merasakan sensasi bekas Rasul yang belum direnovasi, ya, kalau kita ingin duduk di tempat yang Rasul itu duduk dulu dan itu belum direnovasi, di antara tempatnya itu adalah Jabal Nur. Satu lagi adalah Jabal Kaur, di mana Rasul bersembunyi bersama sahabat mulia Abu Bakar. Kalau tempat-tempat yang lain semuanya sudah berubah. Seperti saya sering mengatakan bahwa dulu kami itu masih bisa masuk ke dalam sumur Zam-Zam. Hari ini tidak ada lagi sumur Zam-Zam. Sudah ditutup semua dikarenakan perluasan Masjidil Haram. Kalau dulu kita masih bebas masuk ke dalam Raudhah. Masuk ke dalam Raudhah boleh kapan saja. Dan terkadang kita khatam Quran di dalam Raudhah. Ada majelis ilmu di dalam Raudhah. Kalau hari ini tidak bisa lagi. Hari ini sudah dibatasi oleh pemerintah. Satu orang hanya diberikan durasi waktu 15 menit. Syukur-syukur kalau seandainya orang tersebut dapat masuk Raudhah pada saat waktu salat, maka dia mempunyai durasi waktu yang lebih panjang. Nah, kalau kita ingin merasakan sensasi bekas Rasulullah SAW, maka hari ini yang masih utuh dan belum terkena renovasi yaitu adalah Jabal Nur. Dan agak tinggi gunung. Dalam beberapa tahun ini pemerintah Arab Saudi sudah membuat jalan naik ke Jabal Nur. Kalau dulu tidak ada, kita naik bebatuan dan sampai di atas kita dapat melihat bagaimana suasana Makkah dengan terang. Ini yang dilakukan oleh Rasul di umur 38 tahun, 39 tahun, 40 tahun. Rasul saat bulan Ramadan naik ke atas Jabal Nur merenungi bagaimana kerusakan yang terjadi di kota Makkah. Kerusakan yang terjadi di kota Makkah pada saat orang-orang pada saat mereka melakukan tawaf haji, maka mereka melakukannya dengan telanjang. Pada saat mereka di malam hari di pelataran Ka'bah, mereka minum minuman keras, mereka buat party. Dan ini diriwayatkan oleh Umar. Umar mengatakan suatu malam pada saat aku berjanji dengan teman-temanku ingin mabuk-mabukan di Ka'bah, ingin mabuk-mabukan di Ka'bah, aku tidak menemukan mereka. Lalu aku melihat ada Rasulullah SAW dan aku bersembunyi di belakang kiswah, di belakang kain Ka'bah. Aku mendengarkan bacaan Muhammad sangat luar biasa. Itu sebenarnya awal mulanya kenapa Umar bisa masuk Islam, karena dia sudah mendengarkan langsung bacaan tersebut dari
Rasulullah SAW. Walaupun dia masuk Islam pada saat dia mendengarkan bacaan ayatnya surat Al-Qur'an. Disitulah dia tergerak hatinya, diberikan hidayah oleh Allah sehingga dia masuk Islam. Bayangkan Rasul berjumpa dengan malaikat dalam bentuk Al-Quran. Bagaimana bentuk malaikat? Satu sayap malaikat Jibril apabila dikepakkan itu bisa menutup ufuk timur dan barat. Satu sayap. Ada berapa sayap malaikat Jibril? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam jumlahnya. Kenapa? Allah sendiri yang menciptakan malaikat. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Sayap malaikat itu bisa 2, 4, 8 dan bisa berjumlah ratusan. Ada riwayat yang mengatakan 600 sayap malaikat itu. Bayangkan pada saat datang ke dalam buahnya memeluk Rasulullah SAW, maka Rasul sangat gemetar. Ketakutan yang sangat luar biasa. Dan satu malaikat penjaga aras itu sayapnya setara dengan 600 sayap malaikat yang lain. Aras itu merupakan makhluk Allah yang terbesar sehingga setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Allah menciptakan 70.000 malaikat masuk ke dalam aras dan semuanya itu memuji Allah. Dan malaikat penjaga aras itu disampaikan ada 4 yang menjunjung aras. Satu sayapnya itu setara dengan 600 sayap malaikat. Maka pada saat kita melakukan takbiratul ihram itu merupakan penyerahan diri secara totalitas terhadap keagungan kebesaran Allah. Maka sangat wajar pada hari ini kita tidak bisa melihat Allah karena Allah maha besar. Sangat wajar. Buktinya pada saat kita melihat bulan, melihat bintang yang sangat jauh, itu hanya bintang-bintang yang berada di atas langit. Bagaimana dengan bintang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan itu tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia sungguh sangat besar. Hadirin jemaah yang berbahagia, Rasul berkhabar merenungi bagaimana nasib umat manusia selama 3 tahun. Sehingga di malam tersebut turunlah malaikat untuk menurunkan Al-Quran. Inilah yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Malam ini adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan kemarin kita sudah melewati bulan tersebut. Di Arab Saudi, Mesir, khususnya negara-negara Timur Tengah, mereka sangat mempercayai malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27 Ramadan. Ini sebagai pengalaman. Mana tahu nanti ayah bunda pergi umrah bulan Ramadan, maka pada saat malam 27 Ramadan itu suasana Masjidil Haram itu penuh sampai dengan 4 kilo orang sembahyang. Coba bayangkan, manusia yang berhadir di Makkah di bulan Ramadan itu melebihi dari orang yang hadir pada saat haji. Kalau haji ada kuota, ada batasannya haji. Tapi kalau Ramadan tidak ada batasan. Sehingga kalau kita sembahyang di Masjidil Haram di malam 27 itu, setelah sembahyang tarawih jam 10 malam itu langsung harus ke toilet, buang air, buang hajat, semuanya langsung balik lagi. Jangan lebih dari durasi setengah jam. Kalau lebih dari setengah jam, maka tempat salat kita di dalam Masjidil Haram itu sudah ditutup. Hal yang sama juga terjadi kalau seandainya kita salat Idul Fitri.
Kalau bapak bunda, ayah bunda mau pergi salat Idul Fitri jam 2 malam dari rumahnya, dari hotelnya, maka salatnya di pinggir jalan. Jam 2, jam 2 kita pergi dari hotel, itu kita akan salat di pinggir jalan. Jadi orang-orang semuanya di malam Idul Fitri, di malam 27 Ramadan, mereka tidak pulang lagi. Mereka beriktikaf di masjid. Kapan mereka keluar? Habis sembahyang Isya di malam Idul Fitri mereka keluar, mereka pergi ke toilet. Setelah itu mereka masuk langsung lagi ke Masjidil Haram. Setelah itu tidak keluar lagi. Kapan keluar? Setelah salat Id mereka baru keluar. Ini bagaimana suasana di malam 27 dan di malam Idul Fitri. Nah, apa yang kita ingin sampaikan di sini? Malam tersebut setara dengan malam 83 tahun kita beribadah. Seseorang yang salat di malam itu 2 rakaat, maka dia setara salat 82 tahun. 82 tahun itu dikali dengan 100.000 kali lipat. Coba bayangkan. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan di tanah suci Makkah, maka Allah akan membalas dengan 100.000 kali lipat. Saya sering mengatakan kepada jemaah semuanya, di Mekah perbanyaklah salat sunat. Saya memperhatikan orang-orang di Arab itu, khususnya di hari Rabu. Hari Rabu setelah kemarin ya, kemarin hari Rabu setelah zuhur sampai dengan asar, itu mereka itu betul-betul menyadari hadis sahih diterimanya doa kita itu setelah zuhur sampai dengan asar. Jadi saya memperhatikan ada salah satu jamaah itu, yang dia begitu masuk Masjidil Haram, dia salat sunat itu nggak putus-putus, salat sunat nggak putus-putus sampai dengan waktu asar. Boleh. Kenapa? Karena Rasul pernah berdoa di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu diterima doanya. Walaupun dalam riwayat tersebut dikatakan di masjid di Platai diterima doanya, tapi kita tidak disyaratkan harus berada di masjid di Platai untuk berdoa supaya diterima doa. Para ulama semua sepakat hari Rabu setelah zuhur sampai dengan asar perbanyak berdoa, dikarenakan doa akan diterima oleh Allah. Itu adalah waktu yang mustajabah. Sama juga seperti di Ramadan. Ramadan malam Lailatul Qadar, kalau kita tahu dahsyatnya malam tersebut, maka kita tidak akan pernah mau tidur. Kita akan menjaganya dengan sebaik. Maka cara menjaganya itu adalah dengan menghidupkan 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu kita hidupkan dengan sebetul-betul. Dengan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Hadza awwalu ma uhiya bihi min al-Qur'an ila Muhammad bima thabata an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sayati qariban. Waftataha surah di kalimat Iqra, dan surat ini dibuka dengan kata-kata Iqra, bacalah. Ini adalah konsep agama Islam. Hari ini konsep ini tidak pernah diterapkan oleh umat. Dan ini dapat kita lihat berapa banyak durasi waktu yang kita lakukan untuk membaca. Salah satu orang di Eropa, dan rata-rata mereka orang di Eropa, mereka membaca buku dalam 1 tahun itu adalah 20 buku. 1 tahun 20 buku. Umat Islam itu membaca dalam 1 tahun tidak ada 1 buku. Ini hasil survei yang dilakukan oleh dunia. Bayangkan, padahal perintah di dalam agama kita itu adalah untuk membaca. Apa yang kita baca? Para mufassirin semua mengatakan bahwa apa yang kita baca yang pertama sekali itu adalah Al-Quran. Yang kita baca kedua adalah hadis. Yang kita baca yang ketiga itu adalah kitab, ayat-ayat Allah yang ada di jagat raya. Dan yang kita baca kemudian
itu adalah bagaimana ilmu pengetahuan yang lain. Ada 3 hal yang harus kita baca. Al-Quran, hadis, kita membaca ayat-ayat Allah di alam ini, dan kita membaca tentang ilmu pengetahuan yang lain. Kenapa kita perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang lain? Dikarenakan kita hidup di dunia memerlukan kepada ilmu pengetahuan. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah mengaku diri kita masuk Islam, maka kita tidak pernah mau membaca ilmu pengetahuan. Perlu kita membaca ilmu-ilmu tentang tatanan kemasyarakatan. Contoh misalnya, pada saat kita berada di suatu daerah, maka kita tahu cara bergaul dengan masyarakat daerah tersebut. Salah satu tradisi di Afrika, mereka itu pada saat datang tamu tersebut akan diludahi. Itu tanda kemuliaan. Ya. Sama juga kita membaca tentang bagaimana proses penyambutan tamu di negara-negara. Pada saat kita mempunyai ilmu pengetahuan tersebut, maka kita sudah tahu cara mengantisipasinya. Kalau datang di daerah ini, maka kita akan diludahi. Maka siap-siap untuk menyampaikan kepada kepala suku daerah tersebut, tolong jangan diludahi. Nah, ini bagaimana kita mempelajari ilmu ijtimai, antropologi. Bagaimana tatanan masyarakat kita mempelajari. Tapi kalau kita tidak pernah mempelajarinya, contoh di Arab itu sebuah aib apabila kita memegang pantat. Aib. Tapi tidaklah aib kalau seseorang itu memegang kepala orang tua. Ini yang harus kita pelajari. Jangan sampai begitu kita ke Arab kita tepuk pantat orang Arab, itu akan marah dari besar. Tapi kalau kita pegang kepalanya, langsung kita cium kepalanya, itu merupakan sebuah penghormatan. Jadi di Arab itu tidak ada orang salaman cium tangan. Jadi bagaimana itu? Mereka penghormatannya apabila kita ingin menghormatinya, kita pegang kepalanya, langsung kita cium kepalanya. Itu adalah penghormatan. Maka kita perlu membaca. Dengan banyaknya membaca, maka kita akan mempunyai berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, di sini sangat menarik, Imam Ibnu Ashur mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan. Dan apapun aktivitas pada saat kita melakukan dalam hal membaca. Kenapa saya harus membaca tafsir di Masjid Al-Kifah? Ini harus dengan nama Allah. Bukan berarti pada saat saya mengisi pengajian ini ingin dekat dengan pejabat di sini, ingin dapat relasi dengan pejabat. Itu semuanya akan tidak bermanfaat. Sebagaimana Imam Ali mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan semakin engkau menggantungkan dirimu kepada manusia, maka semakin membuat dirimu kecewa. Ya. Jadi pada saat kita membaca, pada saat kita melakukan aktivitas apapun, maka aktivitas yang kita lakukan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Tuhan. Ya. Ubah semuanya. Apapun aktivitas yang kita lakukan, pada saat kita pakai baju menuju ke kantor, itu bukan dikarenakan pimpinan dan atasan, tapi dikarenakan nama Allah. Allah lah yang suruh saya pergi ke kantor agar saya bisa melayani masyarakat dan masyarakat bisa memuji Allah dengan baik dan benar. Ini yang harus kita ubah sehingga apapun yang kita lakukan, maka itu akan membuat diri kita akan tenang dan akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan kita, menciptakan jagat alam, menciptakan alam semesta. Semua itu diciptakan oleh Allah. Yang ini terbukti bahwasanya pada saat orang-orang meneliti, tidak mungkin alam ini terjadi dengan begitu adanya. Tapi alam ini itu ada yang menciptakannya. Itu bisa dibuktikan secara saintifik. Ayah yang dirahmati Allah, di dalam hadis Ibunda Aisyah ini
di mana pada saat malaikat Jibril memeluk baginda Rasulullah dan menyuruh membaca Iqra ma ana biqari, bacalah dan aku bukanlah orang yang membaca. Jadi dikatakan oleh Nabi Muhammad gemetaran pada saat itu. Setelah dibacakan 5 ayat tersebut, maka Rasul pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya dan apa yang terjadi? Rasul gemetar. Maka pada saat itu dipeluk oleh ibunda Khadijah. Sehingga dalam riwayat dikatakan bahwasanya aku sangat gelisah pada saat turun wahyu pertama. Tapi setelah dipeluk oleh Khadijah, kegelisahanku itu hilang setengah. Maka para ibunda ada sebuah syariat. Apa syariatnya? Memeluk suami. Pada saat pulang kerja suaminya, lagi capek-capeknya, maka peluklah suaminya. Jangan ditanyakan yang enggak. Begitu suami pulang dari pekerjaan, langsung ditanya, ayah udah bawa pulang apa? Kenapa nggak pulang apa-apa? Kenapa langsung direfleksi? Ini yang membuat para suami tidak betah tinggal di rumah. Maka ibunda Khadijah begitu susah melihat Rasulullah, langsung memeluknya dan mengatakan, wahai suamiku, tidak mungkin sesuatu yang jelek akan terjadi kepadamu. Coba bayangkan, dihiburnya baginda Rasulullah. Karena engkau adalah orang yang merajut silaturahmi. Karena engkau adalah orang yang menolong orang lain. Karena engkau orang yang membantu orang lain. Karena engkau adalah orang yang baik di antara semua orang. Ini yang dikatakan oleh Ibunda Khadijah kepada baginda Rasulullah SAW pada saat Rasul sedang kesusahan. Dan pada saat itu Ibunda Khadijah menjumpai saudara sepupunya Waraqah bin Nawfal untuk menanyakan kejadian yang terjadi dengan Nabi Muhammad. Maka pada saat itu Waraqah bin Nawfal mengatakan, innahu lajamus, itu adalah malaikat yang turun kepada Nabi Musa. Kalau seandainya dia ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul, maka aku adalah orang yang pertama akan beriman kepadanya. Karena Waraqah bin Nawfal adalah orang yang mempelajari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Semoga satu ayat ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi jemaah semuanya sehingga bisa bertambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.